Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan kami dari kelompok 3A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai plug flow reaktor. Sebelum lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Indah Astuti dengan nomor NPM akhir 004. Kemudian ada rekan saya Indah Cintami dengan NPM akhir 006. Lalu ada Izran Febrian dengan NPM akhir 007. Ada Kauri Amelia Putri dengan NPM akhir 008 dan Dionysius Marbun dengan NPM akhir 024. Next. Referensi yang kami gunakan adalah prarancangan pabrik kimia bipenil dari benzen dengan kapasitas 145.000 ton per tahun. Ini diambil dari skripsi Universitas Ahmad Dahlan. Nah, ini ada paten reaksi reaktor PVR itu sendiri dari perancangan pabrik kimia bipenil dari benzen dengan kapasitas 145.000 ton per tahun. Ini ada mekanisme reaksinya. Jadi ada C6H6 itu fasenya gas. C6H6 ini benzen direaksikan menjadi 1/2 C12H10 fasenya gas plus 1/2 H2 gas juga. Nah, ini berlangsungnya secara kontinu dengan suhu di 375 derajat Celcius, juga tekanannya di 2 atm. Kemudian dia itu endotermis karena jadi pemanasnya itu tidak ada dari luar. Jadi kalau misalkan dia batch itu akan menurunkan, jadi kalau 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 berlangsungnya bukan secara kontinu, dia itu akan menurunkan efisiensi dari si reaksi ini gitu. Makanya dia itu berlangsungnya secara kontinu. Nah, si reaktor PVR ini juga cocok untuk fase yang bereaksinya itu gas sama gas gitu. Karena kalau fase gas ini kan sulit dikontrol ya, karena perubahan volume juga tekanan selama reaksinya berlangsung. Jadi kalau pakai yang batch itu kurang cocok. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemudahan konstruksi. Pada loop flow reaktor atau yang biasa disebut reaktor alir pipa adalah jenis multitube karena suhu operasinya yang cukup tinggi yaitu pada suhu 375 derajat Celcius. Multitube PFR biasanya memiliki tantangan dalam fabrikasi karena memerlukan keseragaman distribusi aliran di setiap pipanya. Namun, dari sisi desain, konstruksi dapat dilakukan dengan standar material tahan suhu tinggi seperti stainless steel. Nah, untuk itu, alasan dipakai konstruksi material stainless steel yaitu yang pertama, untuk proses ini yang tidak menggunakan katalis, tetapi menggunakan suhu tinggi, sehingga dapat menyebabkan pembentukan senyawa yang korosif. Dan stainless steel yang digunakan yaitu stainless steel 312 yang memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi akibat panas dan lingkungan oksidatif dibandingkan baja karbon biasa atau stainless steel standar lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk jenis operasi pada reaktor ini yaitu non-isotermal. Bisa dilihat dari data neraca panas reaktor R01 itu tercantum nilai panas dari umpan umpan sebesar 358 sekian. Namun tidak ada informasi tentang panas yang dihasilkan atau diserap oleh reaksi atau reaksi atau sistem pendingin atau pemanas. Kemudian dapat disimpulkan bahwa jenis operasi ini yaitu eh, reaksi, reaksi non-isotermal, membutuhkan kontrol panas aktif seperti pendingin. Maaf, lebih umum digunakan karena kebanyakan reaksi
kimia, eksotermik maupun endotermik alami akan mengubah suhu sistem jika tidak ada kontrol dari eksternal. Kemudian eh, reaktor ini harus dijaga pada 375 derajat Celcius menggunakan cukup input sama dengan output yaitu non isothermal. Sekian. Untuk selanjutnya, konversi laju reaksi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu konversi dan laju reaksi. Yang pertama itu reaktor ini digunakan untuk mereaksikan benzen C6H6 menjadi bipenil C12H1 dan hidrogen H2. Konversi reaksi dalam reaktor mencapai 90%, yang dimana itu cukup tinggi untuk sebuah proses industri. Yang kedua yaitu ada tinjauan kinetikanya. Jadi kinetika reaksi mengacu pada analisis laju reaksi dan bagaimana faktor seperti suhu mengaruhi konstanta kecepatan reaksi. Reaksi pembuatan bipenil menggunakan reaktor alir pipa atau RAP dengan reaksi homogen reaksi order 1, yang dimana laju reaksinya bergantung pada konsentrasi satu reaktan secara langsung. Berikut ada sebuah reaksi pada lampiran yang ada pada PPT. Selanjutnya itu terdapat persamaan Arrhenius, di mana hubungan antara konstanta kecepatan reaksi dan suhu, yaitu di sini itu konstanta persamaannya itu pengaruh suhu terhadap konstanta kecepatan reaksi dapat ditinjau dari persamaan berikut. Nah, yang dimana persamaan ini tuh semakin tinggi suhu reaksi, maka harga konstanta K-nya itu semakin besar. Yang dimana semakin tinggi suhu reaksi, semakin cepat juga reaksi yang terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan, selanjutnya, next. Next, selanjutnya itu sampling, yang dimana di dalam sebuah rancangan itu tidak dijelaskan dalam referensi tugas akhir yang dimana tentang pengambilan sampel. Tetapi pada umumnya sampling dalam reaktor alir pipa itu terjadi karena aliran terus bergerak dengan kecepatan tinggi dan tanpa pencampuran sempurna di dalam reaktor. Oleh karena itu, metode pengambilan sampelnya itu harus dirancang dengan hati-hati agar tidak mengganggu operasi reaktor. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dia izin masuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerusakan katalis. Pada plug flow reaktor atau reaktor air pipa ini dalam prosesnya tidak menggunakan katalis sehingga tidak jadi kerusakan katalis. Alasan tidak menggunakan katalis mengapa? Karena dilihat dari aspek operasinya, aktivitas ini tidak memakai katalis dan terjadi dalam fase gas-gas pada temperatur dan tekanan yang lebih rendah daripada dua reaksi lainnya. Akibatnya, prosedurnya sederhana untuk dilakukan. Selain itu, penggunaan katalis juga dapat mengakibatkan deaktivasi katalis sehingga dipilihlah proses tanpa katalis. Deaktivasi katalis ini yaitu pengurangan efisiensi dari si produknya itu sendiri. Next. Ya, sekian penjelasan tentang plug reaktor dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.